Assalamualaikum. Selamat datang di Victorama. Di sini, setiap cerita bukan sekadar fiksi, tapi undangan menuju dunia lain. Malam ini, sebuah bus malam menjemput penumpang terakhirnya. Tapi sekali naik, tak ada jalan kembali. Inilah kisah bus malam rute lintas selatan. Hujan deras mengguyur jalanan kota kecil di selatan Jawa saat Doni naik ke sebuah bus malam menuju Purwokerto. Ia duduk di bangku tengah, mencoba mengeringkan jaketnya yang basah. Wajah penumpang lain tampak murung, seakan lelah oleh malam yang dingin dan gelap. Di luar, suara petir bergemuruh memecah kesunyian. Doni menatap jam tangannya, tepat pukul 22.45. Bus mulai bergerak perlahan, menembus kabut tipis yang menutupi jalan. Tidak ada yang bicara, hanya suara mesin dan rintik hujan yang terdengar. Rute ini terkenal sepi, melintasi hutan-hutan dan desa terpencil. Tapi Doni tak curiga apa-apa. Belum. Sopir bus, pria parubaya bermuka datar, menyetir tanpa bicara sejak awal. Di sampingnya, kondektur duduk diam sambil memandangi jalan. Doni sempat ingin bertanya apakah bus akan berhenti untuk makan. Tapi ragu saat melihat wajah mereka yang tampak terlalu kaku. Penumpang lain pun tampak aneh, terlalu tenang. Seorang wanita tua di bangku seberang terus menatap jendela, padahal kabut luar hanya menampilkan hitam pekat. Seorang pemuda di belakang Doni memeluk tasnya erat, tak bergerak sejak tadi. Hanya Doni yang tampak gelisah, merasa suasana malam itu salah. Perjalanan berjalan tanpa henti selama hampir 2 jam. Bus tidak berhenti di rest area manapun, juga tidak tampak kendaraan lain melintas. Doni mencoba membuka GPS di ponselnya, tapi tidak ada sinyal. Anehnya, peta digital menunjukkan mereka berada di jalan tidak dikenal, padahal seharusnya mereka masih di jalur lintas selatan. Ketika mencoba bertanya pada kondektur, pria itu hanya melirik sebentar dan mengangguk, tanpa berkata apa-apa. Doni merinding. Jantungnya berdetak lebih cepat saat mendengar suara samar dari bagian belakang bus, seperti seseorang menangis pelan. Suara tangisan itu terdengar jelas selama 5 menit, lalu tiba-tiba menghilang. Doni menoleh ke belakang, tetapi bangku-bangku tampak sama. Pemuda yang tadi diam kini menatap Doni dengan mata merah, seolah tak tidur berhari-hari. Doni buru-buru memalingkan wajah. Di luar, pepohonan seperti menyempit mendekat ke jalan, menciptakan lorong gelap yang terasa menekan. Bus terus melaju tanpa henti. Di layar digital dekat sopir, jam tetap menunjukkan pukul 23.13, tidak berubah sejak 1 jam lalu. Doni menyadari, waktu di dalam bus seperti membeku. Udara di dalam bus tiba-tiba berubah dingin. Kabut mulai merayap dari lantai bus ke arah kursi penumpang. Doni mengusap lengan dan bertanya dalam hati, kenapa AC sedingin ini? Ia melihat ke arah sopir, tapi pria itu tampak semakin aneh. Kulitnya pucat, matanya kosong. Doni merasa ada sesuatu yang salah, sangat salah. Ia mencoba membuka jendela, tapi terkunci. Saat kembali duduk, ia melihat wanita tua tadi kini menatapnya. Mata wanita itu kosong, hitam seluruhnya, dan senyum aneh terpampang di bibirnya yang keriput. Doni terperanjat, nyaris berteriak. Doni akhirnya berdiri, hendak pindah kursi lebih dekat ke depan. Tapi saat ia melewati beberapa bangku, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Sebagian penumpang tidak bernapas. Wajah mereka membiru, mata terbuka lebar. Tapi tubuh mereka tetap duduk tegak, seperti boneka. Doni tersentak mundur, jantungnya seakan melompat keluar dari dada. Ia berlari ke depan dan menatap ke arah kaca spion tengah. Tak ada bayangan siapapun di kursi-kursi belakang. Padahal jelas tadi mereka ada. Doni menelan ludah dan mendekati kondektur. "Pak, ini bus apa?" bisiknya dengan suara gemetar. Kondektur menoleh perlahan, memperlihatkan wajah pucat dengan mata berlubang. "Bus ini hanya untuk mereka yang tersesat," katanya pelan, nyaris tak terdengar.
Doni mundur beberapa langkah, napasnya memburu. "Saya mau turun," teriaknya. Tapi sopir tidak menggubris. Bus terus melaju di tengah kegelapan, kini tanpa suara hujan ataupun gemuruh petir. Jalanan yang dilalui tampak seperti jurang tak berujung. Pohon-pohon di tepi jalan membentuk siluet menyeramkan, seolah mata mereka mengawasi. Doni memukul pintu depan, tapi pintu tidak bergerak sama sekali. Saat Doni menoleh ke belakang lagi, semua penumpang kini berdiri. Tubuh mereka membungkuk, wajahnya pucat dan retak seperti porselen tua. Mereka menatap Doni, lalu perlahan melangkah maju, menyeret kaki dengan suara gesekan mengerikan. Doni berlari ke belakang, mencari jalan keluar darurat, tapi pintu darurat pun terkunci. Ia menendang, memukul, berteriak, namun tak ada hasil. Salah satu dari mereka, wanita tua tadi, sudah sangat dekat. Tangan keriputnya meraih lengan Doni, dan seketika hawa dingin membekukan seluruh tubuhnya. Ketika jari-jari wanita itu menyentuh kulitnya, Doni seperti diseret keluar dari tubuhnya sendiri. Matanya kabur, pandangannya berputar. Ia merasa berada di ruang kosong berwarna kelabu, penuh suara bisikan dalam bahasa yang tak dimengerti. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan samar bergentayangan, menangis, menjerit, tertawa histeris. Doni menjerit keras. Ia terbangun di kursinya, berkeringat dingin. Semua penumpang tampak seperti semula. Apakah tadi mimpi? Tapi jam masih menunjukkan pukul 23.13. Ia menatap ke depan, dan melihat sang sopir menoleh ke belakang, tersenyum dengan wajah yang bukan manusia. Bus berhenti tiba-tiba. Di luar, hanya terlihat jalanan tanah berbatu dengan papan kayu bertuliskan, "Selamat datang di Desa Watu Geni." Doni tak pernah mendengar nama desa itu. Kondektur berdiri dan berkata, "Sampai, Mas." Tapi tidak ada yang turun kecuali Doni. Seperti memang hanya dia yang harus turun. Ia ragu, namun nalurinya memaksanya keluar. Saat kakinya menginjak tanah desa, bus langsung melaju dan menghilang di balik kabut, seolah larut ke dimensi lain. Doni berdiri di tengah jalan sepi, dengan gemetar dan ribuan pertanyaan menghantui pikirannya. Desa Watu Geni tampak sunyi. Rumah-rumah tua dari kayu berdiri berjejer dengan jendela tertutup rapat. Tak ada cahaya lampu, hanya temaram bulan yang menembus celah awan. Doni melangkah perlahan menyusuri jalan setapak yang dipenuhi kabut. Suara desiran angin terdengar seperti bisikan, memanggil namanya berulang-ulang. Ia mencoba menelepon, tapi ponselnya hanya menampilkan layar hitam. Tidak mati, tapi seolah tak pernah menyala. Ia menoleh ke belakang, berharap bus tadi muncul lagi, namun hanya ada jalan kosong dan suara daun berguguran. Doni berjalan menuju rumah paling dekat, berharap bisa bertanya atau meminta tumpangan. Ia mengetuk pintu, lalu menunggu. Tak ada jawaban. Setelah beberapa kali mencoba, pintu itu terbuka sendiri dengan derit panjang. Di dalamnya gelap gulita, tapi Doni memberanikan diri melangkah masuk. Aroma kayu tua bercampur bau anyir menyambutnya. Di sudut ruangan, ada kursi goyang yang perlahan bergerak, meski tak ada angin. Doni menyalakan senter dari ponselnya, dan saat cahayanya menyapu ruangan, ia melihat dinding penuh coretan. Jangan percaya mereka. Tiba-tiba kursi goyang berhenti. Sebuah bayangan melintas cepat di lorong sebelah kanan. Doni mundur, menahan napas. Tangannya gemetar saat mengarahkan cahaya ke arah itu. Tak ada siapa-siapa, hanya lorong panjang menuju pintu belakang. Ia hendak keluar saat melihat cermin tua tergantung di dinding. Tapi cermin itu menampilkan sesuatu yang tak mungkin. Doni sedang duduk di dalam bus, dikelilingi penumpang bermata kosong. Ia tersentak, menoleh ke belakang, dan mendapati cermin itu kini pecah tanpa suara. Lari keluar dari rumah itu, Doni menyadari desa itu bukan tempat biasa. Langit terlihat lebih gelap, dan tanah tempat ia berdiri kini seperti berdenyut pelan, seperti nadi raksasa di bawah tanah.
Ia mencoba mengikuti jalan lain, berharap menemukan keluar. Tapi setiap belokan membawanya kembali ke tempat semula. Rumah dengan kursi goyang dan cermin pecah. Kemanapun ia pergi, hasilnya sama. Seolah desa ini berputar-putar sendiri, menelannya dalam lingkaran setan. Wajah-wajah penumpang bus itu mulai muncul di balik jendela rumah, satu persatu. Salah satu dari mereka, pemuda yang duduk di belakang tadi, muncul di jalan. "Kami semua pernah seperti kamu," katanya, suaranya serak dan hampa. Doni mundur, menahan jeritan. Pemuda itu mendekat, matanya hitam seluruhnya. "Kau masih bisa keluar, kalau kau bisa mengingat kenapa kau naik bus itu." Doni kebingungan. Ia hanya ingin pulang, tak ada yang istimewa malam itu. Tapi pemuda itu berbisik pelan, "Bus itu hanya menjemput orang-orang yang tidak ingin kembali. Kau tidak sengaja naik. Tapi kau harus..." Ingatannya perlahan kembali. Doni ingat ia nyaris tak jadi naik bus malam itu. Ia duduk lama di halte, ragu. Hidupnya kacau, baru dipecat, ditinggal tunangan, dan terlilit utang. Dalam hati, ia sempat berpikir, "Kalau aku hilang malam ini, mungkin lebih baik." Pemikiran singkat itu ternyata menjadi undangan, dan bus itu datang. Mata Doni membelalak. "Jadi, ini kesalahan?" Pemuda itu menggeleng. "Bukan kesalahan. Tapi sekarang kau tahu. Kau harus menolak." Doni bertanya, "Menolak siapa?" Pemuda itu menunjuk ke arah hutan di ujung desa. "Dia menunggumu di sana." Doni melangkah masuk ke hutan. Suasana jauh lebih pekat dari malam biasa. Udara seakan menggantung, tak bergerak. Di tengah hutan, ia menemukan altar batu tua, dikelilingi lilin-lilin yang menyala meski tak ada yang menyalakan. Di atas altar itu, berdiri sosok wanita berpakaian serba hitam, wajahnya tertutup rambut panjang. Suaranya lirih namun menggema. "Kau datang sendiri. Kau milikku sekarang." Doni menolak, "Aku ingin kembali." Sosok itu mengangkat tangan, dan angin kencang menerjang. "Kalau kau ingin kembali, bayarannya adalah ingatanmu." Seketika Doni merasakan pusing luar biasa. Wajah orang tua, adik, kekasih, semua hilang dari pikirannya. Ia menjerit, tapi tak bisa menghentikan rasa kehilangan itu. Sosok wanita itu menepuk altar, dan cahaya menyilaukan muncul. Ketika Doni membuka mata, ia berada di pinggir jalan raya, pagi hari. Orang-orang berkerumun. Seorang petugas menghampiri, "Mas, kamu nggak apa-apa? Kami nemu kamu di tengah jalan lintas selatan jam 4 pagi." Doni mengangguk bingung. Ia hidup, tapi tak tahu siapa dirinya. Namanya, asalnya, semua hilang, tepat seperti janjinya pada makhluk itu. Beberapa bulan kemudian, Doni hidup sebagai orang baru. Ia tinggal di panti sosial, dikenal sebagai korban tabrak lari yang kehilangan ingatan. Tapi setiap malam Jumat, ia bermimpi berada di dalam bus yang sama. Suara kondektur, wajah penumpang yang tak bernyawa, dan kabut, semuanya kembali dalam tidurnya. Ia merasa belum sepenuhnya bebas. Suatu malam, ia menggambar bus itu tanpa sadar. Dan di sudut gambar, ada tulisan dengan tinta hitam, "Kami akan menjemputmu lagi. Kali ini, tanpa pilihan." Doni berdiri di halte yang sama, suatu malam saat hujan kembali turun. Ia tidak tahu kenapa kakinya membawanya ke sana. Lalu, dari balik kabut, terdengar suara mesin tua mendekat. Lampu bus menyala, menembus gelap. Nomor rutenya tidak tercantum, hanya tulisan merah samar, lintas selatan, sekali jalan. Doni mematung. Ketika pintu bus terbuka, suara kondektur memanggil, "Mas Doni, ayo naik." Dalam hening, Doni tahu satu hal, beberapa perjalanan memang tak bisa di